Rahayu Pak De Agus. Rahayu Mbak. Nah, kita lagi ketemu ini. Saya ingin meneruskan pembahasan masalah yang tempo hari kemarin itu loh. Sastro Cetha Mbak. Iya, sastro Cetha yang ojo percaya karo tembung lamis itu loh Pak De. Ojo percaya karo tembung manis. Iya. Bukan tembung lamis Mbak. Iya, tembung manis itu. Iya. Penjabarannya gimana dalam iya betul. Tolong untuk penjabarannya Pak De untuk bolo-bolo semuanya ini. Iya. Saya jabarkan ya Mbak ya. Iya. Salam Rahayu dan salam Nusantara. Rahayu. Jadi gini Mbak. Tutur tinular lan tulodo. Sastro Cetha ya Mbak ya. Yang berjudul Ojo Percaya Tembung Manis. Iya. Ojo percaya itu kan kalau bahasa Indonesianya jangan percaya Mbak ya. Iya. Tembung itu ucapan. Manis itu yang manis-manis, yang baik-baik gitu. Ya Mbak? Iya betul. Nah biasanya kalau sesuatu tembung yang manis itu pasti ada sesuatu di balik itu. Nah, ini kan orang kadang bingung ya Mbak. Dulu waktu saya jelaskan ini di paguyuban kita itu Mbak, anak-anak itu kan tanyanya gini, loh Pak De, bukan karena orang itu malah justru disuruh mendengarkan kalimat atau tembung-tembung yang manis, omongan yang baik-baik. Manis itu kan bisa diartiin baik kan Mbak? Iya. Iya dong? Kalau pahit kan nggak baik Pak ya. Iya, pedes, pahit, nyelkit, ya apa Mbak? Nyolot, itu kan nggak baik. Kalau tembung manis kan baik, loh kok kita malah nggak boleh percaya? Nah, gini loh Mbak. Itu konteksnya beda ya Mbak. Memang benar kita ini selalu lebih bagus atau lebih baik lagi ya Mbak ya. Kalau kita ini suka mendengarkan tembung-tembung atau omongan-omongan yang manis, omongan yang baik. Ya. Iya. Tapi konteks tutur tinular lan tulodo, ya dalam sastra Cetha yang namanya ojo percaya tembung manis ini sebaliknya Mbak. Maksud saya sebaliknya itu gini loh Mbak. Omongan ini kelihatannya benar Mbak, kelihatannya manis, kelihatannya benar. Tapi sebenarnya omongan ini tuh bara api neraka, gitu loh Mbak. Omongan ini tuh omongan nggak benar, omongan yang bersifat menyesatkan, gitu. Iya. Dan tembung apa? Ojo percaya tembung manis itu sebenarnya bukan hanya terjadi sekarang Mbak. Sejak zamannya apa ya Mbak? Baratayuda dulu itu sudah ada. Bahkan nggak percaya, saya ambil satu cerita Mbak ya. Iya Pak De. Ya, semuanya pasti ingat kalau ini tak buka. Ya, yang suka wayang-wayang saudara kita. Dulu ya Mbak ya, ibunya Duryudono itu kan pernah puasa yang matanya itu ditutup sama kain ya Mbak. Kalau orang Jawa bilang itu puasa micok ya Mbak. Iya. Iya, pernah dengar ya Mbak ya? Matanya ditutup sama kain gini Mbak ya? Iya. Nah, itu sampai berapa lama? Ya, setelah talasan kalau orang Jawa bilang Mbak ya. Iya. Atau tutupannya, waktu malam takbirannya, gitu ya Mbak, kalau saudara kita yang muslim. Itu Duryudono dipanggil Mbak, sama ibunya. Kalau dia mau dikasih kekuatan dari sorot matanya yang sudah puasa selama sekian hari atau sekian tahun itu yang saya kurang jelas Mbak. Iya. Begitu itu nanti dibuka supaya matanya itu tadi sinarnya nyorot ke badannya Duryudana itu tadi, dan Duryudana mempunyai daya kawigatan ya Mbak. Iya. Daya kekuatan yang bisa bikin dia itu punya ilmu kebal yang nggak bisa dilukai oleh senjata apapun. Kan gitu Mbak. Iya. Nah, ini Bathara Krishna itu tahu Mbak. Basudewa Krishna ini ngerti. Akhirnya Duryudana dipanggil. Terus dikasih tembung manis. Ini tembung Basudewa Krishna. Iya. Dibilangin gini, kamu nggak malu dah di depan orang tua kamu terus kamu mau telanjang bulat. Kamu ini kan bukan anak kecil lagi. Kalau kamu dulu kecil nggak apa-apa kayak begitu. Nah kamu ini kan sekarang sudah dewasa, sudah akil balik. Apa pantas gitu loh Mbak? Sopan apa nggak saru gitu. Kamu mau telanjang bulat di depan orang tuamu sendiri gitu. Ya terus dikasih saran Duryudana supaya di bawahnya pusarnya itu tadi Mbak, pakai penutup sampai di atas lututnya untuk menutupi auratnya itu tadi. Iya. Lah Duryudana nggak mikir Mbak, dia anggapannya omongannya Bathara Krishna atau Basudewa Krishna ini benar. Dia kan bukan anak kecil, sudah besar lah. Kalau dia
menghadap ibunya dalam keadaan telanjang begitu kan Nggak sopan. ya nggak sopan. Ya. Lah ini loh Mbak, yang saya maksud dengan Basudewa Krishna itu mengeluarkan yang namanya tembung manis. Omongannya Basudewa Krishna itu kelihatannya benar Mbak, padahal itu enggak. Gitu loh Mbak. Ndaknya gimana Pak De? Ya gini Mbak, setelah Duryudana ngikutin omongannya si Basudewa Krishna itu tadi, dia ngadep ibunya, lah ibunya kan nggak ngerti Mbak, wong matanya masih ketutup, Iya, ya toh? masih tertutup. Begitu matanya dibuka, matanya itu keluar cahaya, nyorotin badannya Duryudana itu tadi, ibunya kaget Mbak. Loh, kok ditutupin itunya? Lah, wes. Karena sudah apa orang Jawa bilang Mbak? Wes ketiwasan Mbak. Iya. Wes kadung, jadi apa Pak? Iya. Sudah Iya, terlanjur. ya. Ya, bukan terlanjur cinta Mbak ya. Karena sudah terlanjur lah di situ Mbak. Sudah, ibunya sudah tak sadar, waduh anak ini punya kelemahan di situ. Lah itu Mbak. Sudah ya, langsung Ya. kita putus Mbak. Ujung-ujungnya waktu Duryudana perang sama Bima Mbak. Ya, Iya. Bima kan kewalahan Mbak. Wong Duryudana itu dipukul kepalanya, dipukul dadanya, dipukul punggungnya nggak mati-mati. Iya kan? Iya. Ya dikasih tahu sama Basudewa Krishna, kamu pukul ininya kamu pukul, pahanya Basudewa itu gini-gini. Iya. Nah Bima ngerti, oh ternyata kelemahannya di situ. Itu yang diajar terus sama Bima Mbak. Ya di situ akhirnya matinya Duryudana. Nah ini loh Mbak, ini yang kita harus cari itu tadi ya Mbak. Iya, iya betul. Seumpamanya Duryudana waktu itu nggak ngikutin tembung manis atau omongannya Basudewa Krishna, ya mungkin Bimanya yang kalah Mbak. Ini loh Mbak. Iya, betul. Ya toh? Ini telak cerita ini Mbak. Ini loh bahayanya tembung manis itu Mbak. Jadi mungkin ada suatu kekuatan itu yang dari mata ibunda Si Duryudana tadi menyorot pada diri Duryudana, berhubung di tempat-tempat tertentu tadi tertutupi kain itu tadi. akhirnya nggak ikut Kesorot. tersinar. Nggak ikut tersinar Kekuatan lah. itu. Di situ tadi kelemahannya Dan dia. akhirnya jadi sebuah kelemahan. Ya. Dan itu kan akal-akalannya Basudewa Krishna aja Mbak. Iya, Iya kan, dengan ngomongan itu tadi, kamu di depan ibumu kalau telanjang gitu apa sopan, pantes tak, nggak saru tak, lah itu loh Mbak. Iya, iya. Paham Mbak De. Iya. Iya toh? Iya, betul. Nah apa zaman sekarang masih ada banyak Mbak. Tak ambilkan 2 lagi Mbak ya. Iya. Iya. Kayak kemarin ya Mbak ya, capresnya saudara kita ini Mbak ya, Romo Ageng Bapak Yohanes Anies Rasis Baswedan ini Mbak, yang kemarin di tempo hari di Australia di Sydney, ya kan? Semua orang-orang Sydney kan dukung Mbak. Iya. Loh, gitu itu pendukungnya Pak Yohanes ini sama Anies ini sopenan Mbak. Malah bilangnya kayak begitu. Itu kamu lihat itu. Jangankan orang Indonesia, orang Australia nggak punya urusan itu. Pak Anies nyapres itu loh, mereka seneng. Loh kamu keliru. Orang Australia itu malah seneng kalau Pak Anies yang jadi presiden karena alamatnya jelas. Kalau Pak Anies yang jadi presiden itu Indonesia akan jadi apa, mereka itu tahu Mbak. Iya. Ya kan? Iya, betul. Kalau Pak Jokowi yang tetap 3 periode, mereka tambah sengsara. Iya kan? Iya. Kalau Pak Ganjar yang jadi presiden, mereka sengsara. Karena Pak Ganjar ini kan mereka bilang the shadow of Mr. Jokowi. Shadow itu bayangan, Pak Ganjar itu the shadow of Mr. Jokowi. Bayangannya Pak Jokowi. Makanya sama orang Australia kasih tembung manis, ini adalah presiden yang pas. Presiden perubahan tahun 2024 kan gitu Mbak. Iya, Karena orang iya. Australia tahu. Iya. Iya. Kamu inget. Iya, ini dipanggil apa Mbak? Dulur atau dipanggil Kadrin? Ya. Kamu ingat ya? Nggak ada ceritanya orang Australia itu baik sama orang Indonesia Mbak. Mbak masih ingat dulu waktu panglimanya itu Pak Gatot Nurmantio sampai marah-marah sama orang Australia gara-gara Pancasila disebut Pancagila. Masih ingat ya? Iya. Orang Australia itu? Iya. Tentaranya Australia. Pancasila disebut Pancagila kan, 5 kegilaan. Iya. Iya. Terus sekali waktu zamannya Timor tuh sebelum Timor Leste Pak ya? Iya. Sebelum Timor Leste. Iya, masih ikut kita ya Pak ya? Orang Australia terus ngintervensi aja, ikut campur terus masalah itu ya kan?
Gerakan Fretilin itu dia persenjatai itu orang Australia kan Pak? Iya. Iya. Terus lagi, iya apa Pak? Anunya Pak SBY disadap, masih ingat itu Pak? Karena orang Australia juga tahu itu. Iya. Nah ya, makanya kalau orang Australia sampai dukung Pak Anies, ya kayaknya orang Australia itu benar-benar ngerti Pak. Indonesia itu akan jadi kayak apa gitu loh Pak. Kalau presidennya itu Bapak Yohanes Anies Rasis Baswedan ini ya. Mereka tahu benar gitu loh Pak. Iya. Jadi kalian jangan seneng, itu tembung manis itu. Iya. Itu tembung manis. Jangan kalian pikir, jangankan orang Indonesia, orang Australia aja dukung, kalian keliru. Tembung manis itu. Iya. Karena mereka benar-benar yakin, celaka bener kalau Indonesia sampai presidennya tuh Bapak kamu ini pasti celaka bener. Gitu loh. Iya. Jadi kalian jangan seneng. Bener itu, kalian jangan seneng. Sudah 2 ya Mbak ya? Iya. Ya. Terus yang ketiga apa Mbak? Ya yang ketiga barusan ini apa ya? Yang cerita ini loh Mbak, Mas Wahyu pedagang kelontong di Bogor yang dilaporkan oleh oknum habaib dengan tuduhan pencemaran nama baik itu loh Mbak. Iya. Masalah persaingan perdagangan. Itu kan tembung manis juga ya Mbak ya. Si oknum habaib ini mengeluarkan statement pernyataan dakwah doktrin atau apalah yang kalian mau bilang itu. Yang intinya itu kalian dilarang untuk membeli di satu toko kelontong toko apa ya Mbak ya, toko distributor atau apa, yang orang yang jual itu tadi tidak Pak? Selain kelompoknya. Iya, selain kelompoknya atau tidak termember dalam jamaahnya majelisnya dia si oknum habaib ini tadi. Lah ini loh Mbak, nggak tahu si oknum habaib ini tadi itu mengeluarkan tembung manis yang kayak apa Mbak. Mungkin dengan dalil bahwa ini adalah perjuangan umat Islam, ya Mbak? Ya. Perjuangan untuk membantu agamanya Rasulullah, untuk membuktikan bahwa ini itu adalah cinta Rasulullah, membeli barang di tempat saudara kita sendiri. Jangan beli di toko-toko yang bukan jamaah satu aliran dengan Habibnya kamu. Ya mungkin si habaib ini ngomongnya kayak begitu Mbak, mengeluarkan tembung manis yang kayak begitu ya. Nah, begitu orang-orang ini tadi percaya dengan kalimat-kalimat itu Mbak, tembung manis itu tadi, jamaahnya ini mempraktekkan omongan itu tadi, kan gitu Mbak. Nah akibatnya apa? Nah si Mas Wahyu ini Mbak yang saya dengar itu mulai tahun 2022 mungkin Mbak ya, itu dia tahan sampai sekarang akhirnya dia nggak tahan, bikinlah dia TikTok terus ngomong masalah itu karena kan sudah nggak tahan Mbak, diperlakukan yang kayak gitu karena dia hidup di tengahnya orang-orang yang kebanyakan ikut jamaahnya si Habib ini tadi gitu loh Mbak. Lah itulah Mbak, terus akhirnya dia dituduh pencemaran nama baik. Ya saya dengar-dengar sih sampai sekarang ditetapkan jadi tersangka, ditahan Mbak. Lah ini loh Mbak, saya nggak bahas yang itu ya. Cuma yang saya bahas itu tadi loh Mbak, kenapa kok jamaahnya bisa berbuat kayak begitu? Ya gimana lagi Mbak, yang namanya sudah kena apa Pak? Kesemsem yang namanya tembung manis. Tembung manis, iya omongan surgawi tapi berbau pintu neraka. Itu loh Mbak. Nah bagi orang-orang di situ kan ada unsur-unsur politik dagangnya juga Mbak. Ya jelas lah Mbak, nanti ujung-ujungnya kan pasti gitu. Iya. Kalau nanti semua toko-toko itu sudah bersatu, saling beli, saling jual, ya kan sirkulasi uang itu adanya di jamaah itu aja, ya kan Mbak? Yang punya pabrik jamaahnya situ, tokonya jamaahnya situ, ekspedisinya jamaahnya itu, kan uang itu muter di situ aja. Ya kan? Lah, paling ujung-ujungnya ya siapa yang memuliakan habaib sama halnya dengan memuliakan Rasulullah, kan itu nanti ujung-ujungnya Mbak. Tembung manisnya kan itu lagi, gitu loh Mbak. Ya itu Mbak, ini sastra cetha, tutur tinular lan tulodo, yang judulnya itu tadi Mbak, ojo percaya tembung manis. Tuturnya ojo percaya tembung manis, ya tinularnya apa yang saya jabarkan tadi Mbak. Tulodonya saya pakai 3 contoh tadi. Kisahnya Duryudono mati sama Bima karena tembung manisnya Bathara Krisna tadi, ya Mbak. Terus yang kedua apa tadi Pak? Ya Pak Romo Sinuwun ini, Bapak Yohanes Anies Rasis Baswedan yang didukung sama orang
Sydney Australia tadi, terus yang ketiganya ini omongan manisnya si Abah Ep itu tulodonya. Contoh Mbak, Iya. yang praktekin omongan itu tadi loh. Iya. Ya, yang suka mainan tembung manis. Ya itu Mbak. Saya pikir cukup ya Mbak ya, jelas ya. Cukup yang dimaksud jelas Sastra sekali, Cetha Pak. ojo percaya karo tembung Iya, tembung cukup- manis, cukup jangan jelas percaya sekali. sama omongan-omongannya Semoga kayak gitu. Saudara-saudara kita itu nantinya sadar untuk mengulas kembali sebelum memutuskan sesuatu. Jadi ojo percaya karo tembung manis Iya, ya. supaya ditelaah atau dipikirkan Iya. dulu Mbak ya, omongannya orang itu maksud, tujuan dan larinya itu kemana gitu ya. Iya. Jadi gak gampang yayo gak gampang toyip gitu Ya, betul. Terima kasih atas penjabarannya Pak ya. Rayu Rayu. Mbak.